Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafiz. Saya akan mempresentasikan analisis kebijakan mikro head minyak goreng tahun 2022. Pada presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana kebijakan mikro pemerintah, khususnya penerapan harga eceran tertinggi atau head pada minyak goreng di tahun 2022. Memengaruhi pasar, analisis ini menggunakan perspektif ekonomi mikro, terutama terkait harga permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selanjutnya, pada tahun 2021 sampai awal 2022, harga minyak goreng di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat tajam. Lonjakan ini menyebabkan beban besar bagi masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku UMKM kuliner. Untuk menstabilkan pasar, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET sebagai intervensi harga. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk intervensi mikro pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga. Pemerintah menetapkan harga maksimal minyak goreng pada tahun 2022. Melalui kebijakan ini, minyak goreng curah diberi batas harga Rp11.500, kemasan sederhana Rp13.500, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Secara teori, penetapan HET adalah bentuk price ceiling atau harga maksimum, yaitu ketika pemerintah menetapkan harga di bawah harga pasar dengan tujuan melindungi konsumen. Tujuan utama penetapan HET adalah untuk menurunkan harga minyak goreng agar tetap terjangkau, melindungi konsumen dari lonjakan harga, menstabilkan kondisi pasar, serta mengendalikan inflasi pangan. Dengan adanya harga batas atas, masyarakat memiliki kepentingan harga, dan distribusi minyak goreng diharapkan berjalan lebih merata. Dalam ekonomi mikro, HET termasuk kebijakan price scaling atau pemerintah menetapkan harga di bawah harga keseimbangan. Permintaan menjadi lebih tinggi karena harga murah, namun produsen cenderung menurunkan jumlah supply. Kondisi ini memicu terjadinya excess demand atau kelebihan permintaan, yang kemudian menyebabkan kelangkaan dan potensi munculnya pasar gelap. Dari sisi positif, HET dapat membuat harga lebih murah, meningkatkan daya beli masyarakat, melindungi konsumen, serta membantu UMKM. Namun dari sisi negatif, HET menyebabkan kelangkaan karena produsen enggan menjual dengan harga rendah. Antrian muncul, distribusi terganggu, dan pasar gelap berkembang. Jika dilihat dari keseimbangan pasar, HET menekan harga di bawah titik equilibrium sehingga permintaan melonjak sementara penawaran turun. Dampak jangka pendek. Dalam jangka pendek, konsumen dapat menikmati harga yang lebih murah, tetapi hanya jika barang tersedia. Produsen sering kali mengurangi suplai karena merasa harga tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pasokan dan beberapa produsen memilih menyalurkan produk ke pasar ekspor yang lebih menguntungkan. Dampak jangka panjangnya, jika kebijakan ini diterapkan terlalu lama, dampak lebih serius. Produsen dapat mengurangi investasi di sektor minyak goreng karena margin keuntungan terlalu kecil. Kelangkaan bisa semakin parah, dan permintaan akan terus terbebani dengan intervensi tambahan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini cenderung tidak berkelanjutan tanpa dukungan kebijakan lain. Melihat kondisi di lapangan, pemerintah akhirnya merevisi kebijakan. HET untuk minyak goreng kemasan dicabut sehingga kembali mengikuti harga pasar. Sementara itu, HET tetap diberlakukan untuk minyak goreng curah. Pemerintah juga memperkuat kebijakan DMO, yakni Domestic Market Obligation, serta menambah subsidi untuk menjamin pasokan. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan kebijakan HET merupakan upaya pemerintah untuk melindungi konsumen. Namun karena ditetapkan di bawah harga keseimbangan, kebijakan menciptakan konsekuensi berupa kelangkaan dan distorsi pasar. Agar kebijakan berjalan efektif, diperlukan intervensi lain seperti pengawasan distribusi dan insentif bagi produsen, sehingga stabilisasi harga dapat tercapai tanpa menurunkan pasokan.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak. Semoga penjelasan mengenai kebijakan HET minyak goreng dari perspektif ekonomi mikro ini bisa memberikan pahaman yang lebih jelas. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.